Orang-orang yang diatur circle adalah fenomena yang belakangan sempat ramai lagi nih. Yakni ketika seseorang menentukan pilihan hidupnya, membentuk sifat dan karakternya, atau bahkan menentukan masa depannya dengan mengikuti apa yang disarankan oleh kumpulannya. Fenomena kayak gitu sebenarnya nggak cuma terikat sama satu gender ya. Jadi nggak cuma perempuan yang bisa dibilang punya masalah kayak gitu. Beberapa dari laki-laki pun sebenarnya ya sama aja. Yang membedakan cuma intensitasnya. Di mana perempuan jauh lebih sering ada dalam fenomena kayak gitu dibanding laki-laki. Kenapa bisa kayak gitu? Karena laki-laki dituntut sebagai penunjuk jalan, bukan sebagai pengikut. Jadi meskipun laki-laki ngumpul nih bareng circle-nya, kebanyakan punya keputusan dan tujuan hidupnya masing-masing. Sementara perempuan yang mendapatkan tekanan lebih rendah untuk membuktikan dirinya, cenderung nggak memikirkan ke depannya nanti gimana, dan cuman fokus sama momen yang dihadapin saat ini. Dan masalah kayak gitu juga sebenarnya nggak terikat sama umur-umur tertentu ya. Karena faktanya dari anak muda sampai ibu-ibu sekalipun bisa menjadi seseorang yang diatur sama circle-nya. Bahkan ada beberapa perceraian yang terjadi karena pengaruh pergaulan dari sang istri yang menyarankan perempuan tersebut untuk menceraikan suaminya, terus nyari laki-laki lain yang lebih mapan atau lebih sesuai dengan harapan sang istri. Fenomena tersebut juga masih punya keterkaitan dengan apa yang kita kenal dengan perempuan-perempuan standarisasi TikTok. Karena konsepnya sebenarnya ya nggak jauh beda, di mana seorang perempuan akan mengikuti saran, anjuran, atau pandangan hidup dari seseorang yang dirasa memiliki kesamaan perasaan atau kesamaan pemikiran dengannya. Bedanya, mungkin konteks dari hal tersebut meliputi interaksi dan circle online, bukan di dunia nyata. Lantas, mengapa situasi kayak gitu semakin menjadi tren belakangan ini? Mengapa perempuan lebih sering menjadi korban dari beragam jenis opini liar yang berkembang, baik di sosial media maupun di dunia nyata? Mari kita bahas. Penyebab pertama yang bikin seorang perempuan cenderung mengikuti kata-kata dari circle-nya atau lebih memilih untuk mengikuti standarisasi yang mereka temukan di sosial media adalah dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan cenderung lebih mengedepankan emosi dibanding rasio dan logika. Meskipun nggak semua perempuan kayak gitu ya, tapi studi menunjukkan kalau pada faktanya perempuan memang jauh lebih emosional dibanding laki-laki. Hal itu pada akhirnya mengakibatkan keputusan yang diambil oleh perempuan cenderung mengambil pilihan yang dapat menenangkan hatinya atau membuat perasaannya senang. Itulah kenapa waktu perempuan ngumpul bareng circle-nya, mereka bakal membicarakan kesimpulan terbaik untuk perasaan mereka, bukan untuk mengambil kesimpulan terbaik yang seharusnya diambil meski harus mengorbankan perasaannya. Jadi, ya jangan heran kalau kesan bahwa perempuan itu seenaknya sendiri atau pengen senang sendiri, pengen di ngertiin tapi nggak pernah ngertiin, itu selalu melekat dalam diri mereka. Karena ya sifat mereka yang memang kayak gitu, udah melekat dalam kesadaran yang mereka punya. Ibaratnya ya, ya udah setelan pabriknya kayak gitu, yang mungkin terbentuk karena beberapa aspek, entah itu genetik, historis, tradisi, dan lain-lain. Sebenarnya, mengedepankan perasaan dibanding rasio itu nggak bisa dibilang sepenuhnya salah juga. Karena dalam lingkup biologis, peran seorang perempuan untuk merawat dan mengasihi seorang anak itu memang sangat amat membutuhkan cinta kasih yang teramat besar. Beda sama laki-laki yang cenderung nggak sabaran atau gampang ngeluh kalau ngurusin anaknya gitu. Tapi masalahnya, kemampuan dan kelebihan perempuan itu sering disalurkan pada tempat yang salah. Akhirnya, ya mereka lebih sering gunain emosinya buat ngadepin kehidupan sehari-hari dan lahirlah situasi yang kita temuin saat ini. Salah satu sifat alami dari perempuan yang kita bahas barusan, kemudian disambut oleh era modern saat ini. Ketika manusia seolah ngalamin puber kedua gitu, dengan sangat amat ingin menampilkan dirinya di hadapan banyak orang dengan sosial media tentunya. Sebenarnya, masalah keinginan akan sebuah pengakuan ini adalah masalah yang bisa dibilang umum, di mana laki-laki pun kerap kali melakukan hal yang serupa dengan karakter dan sifat alaminya. Contohnya ya kayak tawuran, balapan liar, dan apapun itulah pokoknya. Intinya sesuatu yang menurut mereka bisa bikin mereka kelihatan keren gitu di hadapan banyak orang. Bedanya, perempuan mengharapkan pengakuan tersebut berdasarkan pembenaran atas emosi yang dirinya punya dibanding aktivitas secara langsung. Itulah kenapa yang cukup mengganggu dari kaum perempuan di era saat ini meliputi opini atau persepsi liar mereka yang sedang mengedepankan emosi atau perasaan yang dirinya punya. Terus, kalau ada yang bilang, berarti masalah utamanya sosmed dong bang, yang bikin orang-orang haus akan pengakuan.
Well, ya enggak juga. Karena masalahnya udah lebih dahulu ada, bahkan sebelum sosial media melekat dalam diri kita kayak sekarang ini. Zaman dulu, ya perempuan juga udah diatur sama circle-nya gitu. Dan laki-laki juga udah banyak lakuin hal aneh dan nggak jelas buat nyari pengakuan. Jadi, bisa dibilang, sosmed cuma memperbesar kemungkinan dari masalah tersebut dengan memberi peluang dan kebebasan untuk menampilkan hal itu pada latar yang lebih luas. Kalau udah kayak gitu, berarti masalah utamanya ada di dalam diri manusia itu sendiri. Khususnya saat kita gagal buat ngontrol kesadaran dan aktivitas yang kita jalanin. Hingga akhirnya aktivitas dan kenyataan kita yang justru mengontrol diri kita. Berarti kalau udah kayak gitu, jawaban dari masalahnya ya edukasi yang bisa buat seseorang mengontrol dirinya sendiri dan gak bikin diri dia hanyut sama emosi atau hasrat alami dalam dirinya. Jadi yang perempuan ya nggak berisik tentang emosinya yang butuh diterima banyak orang. Dan laki-laki nggak lakuin banyak hal konyol, cuman buat buktiin kalau dirinya itu bernilai. Sebenarnya kalau kita bisa lakuin itu, ya itulah yang bisa bedain kita sama hewan. Hewan itu nggak bisa ngontrol hasrat emosi yang mereka punya gitu. Dan kalau manusia masih sama kayak gitu, berarti ya apa yang bedain kita sama hewan? Sekarang kalau kita udah bahas masalahnya nih, kita juga udah bahas jalan keluar dari hal itu. Terus gimana cara kita nyelesain atau paling nggak memperbaiki fenomena itulah, katakanlah kayak gitu. Well, sejujurnya, ya gue sendiri nggak tahu harus gimana. Karena edukasi tentang cara buat ngontrol diri sendiri gitu, nggak pernah jadi tren dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi, bisa dibilang, fenomena atau masalah yang barusan kita bahas ini bakal sangat amat memungkinkan untuk selalu ada, atau bahkan tambah parah. Seiring dengan beragam normalisasi yang masyarakat lakuin, yang bikin beragam jenis aktivitas aneh, menyimpang, melanggar moral, dan kebodohan itu justru dianggap wajar dan biasa aja gitu sama kita. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat kita sedang menghancurkan identitas dan moralitas kita sendiri. Jadi, ya siap-siap aja buat lihat keadaan semakin gak jelas ke depannya. Saran gue buat orang-orang yang udah cukup overwhelming atau nggak tahan lagi nih sama kondisi orang-orang yang kayak gitu. Coba sedikit demi sedikit ya jauhin sosial media gitu atau gunain seperlunya aja. Itu satu-satunya cara buat tenang di dunia yang makin aneh ini mungkin. Sekian kausalisme, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.